Oke, hari ini kita akan membahas tentang, salah satu, bagian dari proses berpikir komputasi ya, salah satu, core idea, core thinking atau apa ya, ya intinya ilmu intinya gitu di computational thinking adalah abstraksi dan pemodelan. Apa itu abstraksi, apa itu pemodelan kita bahas hari ini ya, beserta contoh-contohnya. Mmm, Sekali lagi materinya semuanya diambil dari buku ini ya. Hari ini kita bahas, tujuan dari pembahasan kita hari ini adalah yang pertama kita akan, mencoba menjelaskan tentang konsep dari abstraksi dan menjelaskan juga tentang, apa sih pentingnya abstraksi, apa sih perlunya mengapa kita perlu abstraksi. Kemudian, mengapa kita perlu, untuk membuat beberapa level dari abstraksi gitu ya, beberapa layer gitu ya, ada beberapa lapisan dari abstraksi. Kemudian kita diskusikan tentang, apa namanya, bahaya dan, keterbatasan dari abstraksi kalau kita tidak hati-hati ya. Kemudian, menjelaskan tentang pemodelan ya, sebagai bagian dari sebuah proses untuk problem solving. Kemudian, menjelaskan tentang beberapa, tipikal model yang ada gitu ya. Kemudian perbedaan antara model statis dan model dinamis. Jadi ada nanti ada 2 jenis model utama yang kita bahas ya, model statis dan model dinamis. Kemudian, contoh-contoh penggunaan model ya, yang, mungkin lebih praktikal. Kita masuk ke bagian yang pertama yaitu tentang abstraksi ya. Apa itu abstraksi ya? Pada dasarnya kita perlu ingat kembali materi pekan lalu yaitu tentang generalisasi ya, ketika kita membahas, bagian pencarian pola ya, pattern recognition. Itu ketika kita mencari sebuah pola itu ada proses generalisasi ya, di mana generalisasi ini adalah sebuah aktivitas di mana kita mengidentifikasi pola yang ada pada, permasalahan-permasalahan kecil yang sudah kita pecahkan itu. Jadi, kita punya masalah, kita dekomposisi ya, jadi kita punya sub-sub problem, di sub-sub problem itu kita lihat polanya seperti apa. Nah, ketika kita dapat polanya, kita dapat pattern-nya, kita generalisasi ya, atau, lebih lebih bahasanya itu lebih ke kita simplifikasi polanya, gitu ya, supaya bisa diimplementasikan di beberapa sub problem yang berbeda. Walaupun terkesan kita simplifikasi, simplifikasi itu kan secara bahasa dari kata simple ya, simple itu mudah. Secara bahasa mungkin mudah gitu ya. Tapi secara praktek ya, proses generalisasi ini bukan suatu hal yang mudah. Secara praktek proses generalisasi ini bukan suatu hal yang mudah ya. Padahal proses generalisasi ini adalah proses yang sangat-sangat dibutuhkan oleh calon-calon lulusan ilmu komputer. Karena kita harus mengenal polanya seperti apa untuk membuat program supaya program kita seefisien mungkin misalkan, dan seterusnya. Supaya cara kerja program kita seefektif mungkin, seefisien mungkin. Misalkan kita mau membuat sebuah aplikasi atau sebuah games, itu kalau misalkan, algoritmanya tidak efektif, tidak efisien, maka bisa jadi loading saja bisa berjam-jam gitu ya. Atau kalaupun, kita bisa percepat ternyata masih, berpuluh-puluh menit gitu. Padahal kalau bisa loading itu di bawah, 15 detik misalkan. Nah itu, ada banyak hal yang perlu kita pelajari ya, kalau terutama di ilmu komputer salah satunya adalah generalisasi. Apa sih, manfaat dari proses generalisasi sebenarnya? Jadi ketika kita sudah punya masalah kecil-kecil ya, kemudian kita simplifikasi, kita generalisasi itu, efeknya adalah ketika kita mau menjalankan solusi yang, kita punya, itu solusinya lebih mudah untuk analisis. Jadi, kalau kita tahu, oh bentuk generalisasinya seperti ini nih gitu ya.
Jadi ketika kita jalankan solusinya, oh ternyata sebenarnya nggak sesusah itu gitu. Ternyata lebih mudah untuk apa namanya, diatur dan sebagainya. Dan biasanya dengan kita melakukan generalisasi ya, bukan biasanya tapi keseringan, dengan kita melakukan generalisasi, apa namanya, pola yang kita generalisasi tadi itu kita bisa terapkan di beberapa objek yang berbeda. Jadi dia widely applicable. Nah, eee eee, kita bisa bayangkan generalisasi itu, in some sense seperti kita menghilangkan bagian-bagian yang kita rasa tidak perlu. Jadi, kita tidak perlu seperti yang sudah kita bahas dari pertemuan pertama sampai pekan lalu ya, sampai ke 3 pekan lalu. Ketika kita punya objek yang mau kita pelajari gitu ya, atau problem yang mau kita selesaikan, maka kita modelkan, ketika kita modelkan maka kita membuat asumsi. Ya memang semakin detail asumsi kita, maka, apa namanya, kalau asumsi kita semakin detail, kemungkinan besar kemungkinan besar model kita, ya, atau apa namanya, ya model kita atau generalisasi kita itu akan semakin mendekati objek sebenarnya. Tapi apakah kita perlu selengkap itu? Apakah kita perlu selengkap itu? Belum tentu ya. Jadi, generalisasi ini pentingnya untuk itu, gitu. Nanti, pada dasarnya kalau kita bikin aplikasi gitu ya, kalau kalian coba, aplikasi apapun biasanya versi yang pertama versi 0,1 gitu ya, v0.1 itu biasanya, eee, apa namanya, item-itemnya, menu-menunya dan lain sebagainya atau apapun yang bisa diakses di aplikasi itu biasanya kalau kalian coba ya, itu masih, sangat-sangat ya yang paling basic gitu ya. Jadi yang penting secara fungsi itu kita dapat. Baru ketika kita butuh fungsi tambahan kita perlengkap lagi dan seterusnya. Jadi yang versi 0.1 itu biasanya adalah bentuk generalisasinya gitu ya, kebutuhan umumnya kita apa dulu gitu, baru kita perlengkap ke belakang, apa, seiring berjalannya waktu. Contoh dari generalisasi ini seperti ketika kita ingin menggambar sebuah smiley face yang kita bahas di minggu lalu ya. Kita ingin menggambar sebuah smiley face, ya kalau kita gambar dengan tangan itu kan ya tinggal gambar bulat-bulat gitu ya dan seterusnya gitu. Tapi, eee, apa namanya, ketika kita menggambar dengan komputer, maka kita perlu dekomposisi dulu ya bentuknya. Oh jadi, kumpulan bentuk lingkaran yang dengan diameter berapa itu ada berapa, lingkaran dengan diameter berapa ada berapa dan seterusnya ya. Kemudian baru kita, susun, cara susunnya dia ada di, lingkaran besar, di koordinat berapa dan seterusnya. Nah, proses menentukan ini ya, ini adalah proses generalisasinya ya. Jadi kita bisa melakukan pengulangan, misalkan membuat, lingkaran dengan diameter 2 senti ke sebelah kanan setiap jarak, misalkan 1 senti, itu generalisasi. Nah, biasanya ketika kita melakukan generalisasi itu kita biasanya, apa namanya, kita akan sampai ke level yang kita sebut sebagai abstraksi ya, atau, level yang, eee, apa namanya, abstrak. Abstrak itu abstraknya di sini lebih ke kita, mmm, abstraknya di sini lebih ke kita mau, bukan bukan sesuatu yang kita tidak bisa bayangkan ya, tapi lebih ke sesuatu yang kita bisa bayangkan, tapi komputer, tidak bisa bayangkan itu, gitu. Setelah kita abstraksi baru kita nanti selesaikan seterusnya. Nah, ketika ketika mendengar kata abstraksi ya, ketika kita mendengar kata abstraksi ya, mungkin kita akan merasa, "Aduh, sulit nih." Abstraksi abstraksi itu kan suatu yang kita nggak bisa bayangkan gitu ya.
hanya orang-orang yang kalau kalau kita mendengar kata abstraksi itu mungkin, eee, apa namanya, yang ada di pikiran kita pertama kali adalah, wah ini hanya orang-orang yang, benar-benar pengetahuannya dalam, filosofinya dalam gitu, ngerti maksudnya apa. Padahal sebenarnya nggak seperti itu yang dimaksudnya. Jadi contoh kita balik ke contoh, apa namanya, menggambar sebuah, smiley face ya, kita kita daftarkan dulu, strukturnya seperti apa gitu ya. Kemudian akhirnya kita mendapatkan bentuk smiley face yang paling dasar, misalkan lingkaran besar, di dalamnya ada 2 lingkaran kecil sebagai mata dan ada, mulutnya. Mulutnya cuman garis lengkungan gini. Nah, generik bentuk generik seperti inilah yang kita sebut sebagai abstraksi gitu ya. Jadi suatu hal yang, ya masih sangat kasar yang kalau apa, yang kita masih bisa perbaiki sampai sesuai dengan, apa namanya, kita dapat level detail yang kita mau. Kalau cuman lingkaran, kemudian bulat mata 2 sama apa, garis busur ke bawah gitu ya, lengkung gitu buat, senyumnya, itu kan bener-bener ya bentuk ya kira-kira smiley face bentuknya gitu ya. Nah, tapi di dalam bayangan kita, kita bisa bayangkan, oh smiley face itu sebenarnya, bisa detail tuh kayak gimana gitu dan seterusnya. Yang generik tadi ya, yang bentuk bulat sederhana tadi itu kita, di sini kita anggap sebagai level abstraksinya. Jadi apa sebenarnya abstraksi ya? Abstraksi itu sebenarnya suatu cara untuk mengekspresikan sebuah ide ya, ide dari kita pada konteks tertentu ya, di mana pada saat yang bersamaan kita buang, detail-detail yang nggak penting. Jadi yang penting oke, kita mau smiley face nih, kayak gimana? Ya sudah kita gambar dulu detail-detail seperti misalkan pipinya merah merona gitu ya, kemudian matanya sipit, matanya lebar, atau apa, bulu matanya, panjang, pendek, dan seterusnya itu detailnya kita buang dulu gitu. Yang penting kita ada, oh bentuk smiley face tuh kayak gini. Kita sudah tahu konteksnya apa, kita buang detail-detail yang nggak perlu, nah ini adalah abstraksi. Pada dasarnya seperti itu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Atau yang ada yang ingin didiskusikan? Nggak ada? Oke. Nah, apa sih pentingnya abstraksi gitu ya? Menurut Guttah di 2013, eee, esensi dari abstraksi itu pada dasarnya kita mempertahankan informasi yang perlu saja, gitu ya. Jadi sesuai konteksnya. Misalkan konteks yang mau kita bahas A, ya kita cari informasi-informasi yang relevan terhadap konteks A aja gitu ya. Informasi misalkan hubungan antara konteks A dengan B, hubungan antara konteks A dengan C dan lain sebagainya itu yang masih belum benar-benar relevan ya kita buang dulu lah. Jadi kita cukup mengumpulkan yang relevan saja, tergantung konteksnya apa. Nah, menurut Wing 2014, abstraksi itu untuk di computer science ya, itu key feature ya. Jadi proses abstraksi itu kalian harus benar-benar menguasai. Bukan hafal, tapi kalian harus benar-benar menguasai ya, sebagai calon lulusan ilmu komputer. Dan ternyata abstraksi ini, ya, menurut Wing lagi ya, abstraksi ini juga merupakan key feature di computational thinking. Nah, beberapa orang mengatakan bahwa, computer science itu pada dasarnya bagaimana cara kita mengotomasi sebuah abstraksi gitu ya. Jadi, contohnya tadi kita mau gambar smiley face kalau pakai tangan ya ya sudah kita gambar pakai tangan gitu ya. Tapi gimana caranya kita mengotomasi proses menggambar smiley face di komputer. Nah ini abstraksinya kita otomasi di komputer itu yang dikerjakan sama orang, ilmu komputer. Itu menurut kebanyakan orang ya, dan itu yang disampaikan oleh Wing di tahun 2014. Nah, apa sih pentingnya abstraksi ya? Jadi, eee mengapa kita perlu abstraksi ya? Mengapa kita perlu abstraksi itu pada dasarnya adalah karena kita ingin menyelesaikan permasalahan yang di dunia nyata menggunakan komputer. Coba contoh-contoh permasalahan di dunia nyata yang kita selesaikan dengan komputer yang sudah kalian lihat apa?
Contohnya apa saja? Permasalahan dunia nyata yang kita selesaikan dengan komputer, contohnya apa saja yang kalian, tahu? Coba Ahmad. Ahmad Al-Walbil Mendekatkan dulu. yang Gimana? mendekatkan yang jauh, Pak. Nah, contohnya sosial media Ya, berarti maksudnya? Oke. Tadi kayaknya Roziki sebelum Ichiro sama Nesa ya. Roziki tadi mau ngomong sesuatu kayaknya? Menghitung, Pak. Menggambar. Menghitung, oke, kalkulator berarti ya. Oke, Ichiro. Menghitung sama website tutorial, Pak. Website tutorial, oke. Nesa, Mencari informasi, Pak. Google. mencari informasi, googling gitu ya contohnya. Googling itu sudah kata kerja ya sekarang. Oke. Ya, contoh-contohnya itu ya. Jadi kita punya permasalahan di dunia nyata yang kita mau selesaikan dengan menggunakan komputer. Di antara contohnya lagi ya yang agak fancy itu ya kita permasalahan dunia nyata bagaimana kita bisa mendesain autonomous car misalkan ya, mobil yang bisa jalan sendiri tanpa supir. Atau bagaimana kita bisa mendesain autonomous drone ya atau atau UAV gitu ya, unmanned aerial vehicle gitu misalkan. Atau bagaimana kita bisa membuat, animasi ya, jadi kita bisa membuat film tanpa kita harus membuat prop yang, mahal gitu. Cukup dengan, efek-efek, komputer saja gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita kerjakan ya. Nah ini ya ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu menggunakan komputer, sangat penting bagi kita untuk membuat abstraksinya. Karena apa? Karena kita pada dasarnya nggak bisa langsung memindahkan apa yang ada di dunia nyata, ya, bendanya, ke dalam komputer. Jadi, objek yang mau kita bahas, objek yang atau permasalahan yang mau kita selesaikan, mau kita transfer ke sebuah komputer, ya, tapi proses transfernya ini nggak bisa kita masukkan ke dalam komputer gitu ya. Misalkan, kita mau, mendesain, baju gitu ya, di komputer gitu ya. Ya nggak bisa, kita bajunya kita masukkan ke layar desktop kita kan nggak bisa gitu ya. Tapi kita mendeskripsikan dulu nih baju bentuknya kayak gimana dan seterusnya gitu ya. Proses mendeskripsikan ini adalah proses abstraksi. Setelah kita deskripsikan ke sesuatu yang bisa diterima oleh komputer, baru itu kita bisa pindahkan dia ke komputer, tapi hasil deskripsinya. Karena apa? Karena pada dasarnya dunia nyata, objek di dunia nyata itu benar-benar berantakan, bukan berantakan ya, terlalu detail lah, terlalu detail ya. Terlalu detail, kalau kita cari detailnya terus-menerus, itu nggak akan selesai. Banyak noise, misalkan, saya mau ambil contoh kita mau gambar, smiley face gitu ya. Kalau kita ambil objek dunia nyatanya, mukanya orang lagi senyum gitu ya, kalau kita terlalu memperhatikan detailnya misalkan, pipinya cekung atau tidak, kemudian, bola matanya, kayak gimana, bulu matanya kayak gimana, dan seterusnya, terlalu detail kayak gitu, gambar smiley face saja nggak selesai-selesai nanti. Jadi, kita pada dasarnya kita nggak akan bisa mendeskripsikan dunia nyata, objek di dunia nyata, itu benar-benar 100% sama dengan apa yang bisa kita lempar ke komputer. Makanya kita perlu abstraksi ya. Karena apa? Karena terlalu banyak informasi ya. Kalau terlalu detail dan lain sebagainya itu terlalu banyak informasi sehingga kadang-kadang kita saking kebanyakan informasi yang kita masukkan gitu ya. Kita sampai nggak paham nih cara kerjanya dari aplikasi kita gimana gitu ya. Dan itu bahaya gitu ya. Misalkan kita adalah seorang aplikator gitu ya. Kita programmer, kita bikin aplikasi. Kemudian kita buat aplikasinya tuh dari awal memang, ketika merencanakan sudah sedetail mungkin gitu ya. Ya aplikasinya nggak jadi-jadi gitu. Coba perhatikan e-commerce yang ada dulu di awal apakah seperti sekarang? Apakah selengkap sekarang fiturnya?
Atau misalkan Gojek atau Grab gitu. Dulu di awal-awal mereka rilis, apakah fiturnya selengkap sekarang? Enggak kan ya? Ya nggak? Benar, Pak. Ya Pak. Iya Pak. Nah, kalau misalkan nunggu selengkap sekarang baru dirilis, sudah keburu kesalip sama yang lain, betul nggak? Betul Pak. Itu. Betul. Ya. Jadi kita nggak bisa benar-benar mendeskripsikan objek di dunia nyata itu 100% sama gitu ya. Sehingga kita harus benar-benar hati-hati ketika kita mengabstraksikan. Jadi ada bahayanya juga gitu ya. Nah, proses abstraksi itu ya biasanya kita punya model dunia nyata, kita punya dunia nyata, kemudian kita buat padanannya sesuai asumsi kita yang mau kita bahas yang apa gitu. Misalkan kita spesifik aja deh, yang mau kita bahas titik tertentu gitu ya. Selain itu nggak usah dibahas. Gitu. Baru yang mau kita bahas itu, yang cuman kecil itu ya, kita lempar ke komputer selama kita sudah paham. Gitu. Nah, contoh dari abstraksi ya, kita balik ke contoh menggambar smiley face ya. Jadi kita bikin bentuk sebagai sebuah abstraksi ya. Jadi pada dasarnya ide dari bentuk ya, suatu bentuk benda gitu ya, itu memberitahu kita bahwa untuk melakukan sesuatu, untuk menggambarkan benda itu, kita harus tahu yang misalkan yang paling dasar yang kita perlu tahu adalah kulit-kulitnya gitu ya. Cara menggambar, oh lapisan luarnya seperti apa, dalam-dalamnya nggak usah dulu deh gitu misalkan. Jadi misalkan apakah harus lengkap, misalkan ada berapa sisi, ada berapa sudutnya seberapa, dan detail-detail yang lain itu kita nggak perlu tahu dulu ya. Nah kalau dari sini kita lihat bahwa ya pada dasarnya setiap hari kita melihat abstraksi di mana-mana ya. Contoh dari abstraksi salah satunya misalkan peta dari KRL misalkan. Di sini ada yang biasa naik kalau yang tinggalnya di Jabodetabek ya. Ada yang biasa naik KRL? Saya Pak. Siapa? Ahmad. Saya Pak. Ada lagi tadi siapa? Saya Pak. Baikuni ya. Biasa naik KRL ya. Di KRL itu kalian lihat petanya KRL nggak ya? Di dalam KRL di dalam gerbong itu kan ada peta kan ya? Ada Pak. Nah, kira-kira peta itu ya kira-kira bentuk petanya seperti inilah ya. Familiar nggak dengan peta yang seperti ini? Familiar Pak, ada di aplikasinya Pak. Ada di aplikasi ya. Coba kira-kira peta ini deh. Ini adalah sebuah contoh dari abstraksi ya. Kenapa kita bilang ini contoh dari abstraksi ya? Ada detail apa coba yang hilang dari peta ini? Ada detail apa yang hilang dari peta ini? Ada yang bisa menebak? Bentuknya. Siapa dulu? Tadi. Rosiki. Coba Rosiki apa? Jarak sama belokan sudutnya, Pak. Jarak sama belokan sudut. Yang lain? Tadi siapa? Neza kayaknya mau ngomong. Jarak, belokan sudut, detail relnya, keretanya juga nggak ada. Gitu, Pak. Oke. Christian coba. Petanya nggak sama kayak yang peta yang bisa kita lihat gitu Pak, jalannya juga beda, dibuat lebih mudah. Iya. Jadi petanya ya pada dasarnya maksud dari kalian bertiga sama ya. Petanya ini nggak benar-benar sama kalau kita tempelkan dengan peta Jakarta gitu ya. Nggak akan sesuai gitu ya. Coba kira-kira stasiun kalau saya biasanya naik ini jalur Rangkas Bitung sampai Tanah Abang nih. Kalau di sini kelihatannya Rangkas Bitung sampai Tanah Abang garis yang warna hijau itu kan kelihatannya dia satu garis lurus saja gitu kan ya. Iya Pak. Padahal sebenarnya Rangkas Bitung itu posisinya bukan di selatannya Tanah Abang, tapi ada di barat daya ya, barat dayanya Tanah Abang gitu. Jadi agak sedikit belok dan itu jalurnya juga nggak lurus, jalurnya ada belok-beloknya sedikit. Dengan abstraksi ya, kalau misalkan kita gambar
peta KRL sesuai dengan kondisi nyatanya. Kita lempar, kita taruh peta, kemudian kita tumpuk relnya, stasiunnya di mana saja, kira-kira bacanya gampang nggak? Atau kita akan kesulitan? Sulit ya, untuk mencari, oh kita mau tujuannya kemana, itu berhentinya lewat stasiun mana aja. Padahal kan kita nggak perlu tahu sebenarnya, dia lewat jalan apa, misalkan ya. Misalkan yang saya tahu dari bawah ya, misalkan dari arah Serpong, Rawabuntu, Sudimara sampai ke Tanah Abang gitu ya. Kalau kalau kalian belum pernah naik KRL ke Universitas Pertamina, kalian turunnya di sini, kalau nggak di Palmerah, di Kebayoran Lama. Nah, di situ di sini nggak ada kan keterangan KRL-nya lewat Bintaro gitu. Padahal antara Pondok Ranji ke Kebayoran Lama itu, Pondok Ranji itu ada di Bintaro ya. Kemudian ke Kebayoran Lama itu lewat jalurnya panjang ke Bintaro juga gitu. Padahal di sini jaraknya kesannya cuma jarak 1 stasiun ya, tapi jarak satu stasiun ini sebenarnya jarak yang cukup panjang. Jadi detail-detail yang seperti itu ya, sudut belokannya seberapa dan lain sebagainya itu kita nggak kita buang gitu. Karena kita cuman perlu kereta KRL yang jalur warna biru misalkan, ya dia berhentinya di stasiun mana aja gitu. Kita cukup perlu tahu itu aja, sisanya nggak perlu kita tahu ya. Jadi kalau kita lihat peta seperti ini gitu ya, misalkan kita mau dari Cikarang mau ke Bogor, berarti kita bisa naik yang warna biru, kemudian kita bisa stop di Manggarai, kita oper ke yang warna merah. Atau oper ke yang warna kuning gitu misalkan ya. Atau warna biru kita turun Jatinegara, kita pindah aja naik ke yang warna kuning karena misalkan kita pengen tidur di kereta gitu. Turun sampai Bogor dan seterusnya. Jadi ada kemudahan dengan abstraksi itu ya. Jadi kira-kira apa sih yang apa sih bagusnya penggunaan abstraksi sebenarnya gitu ya? Nah, kita ambil contoh lain ya. Misalkan kita ambil contoh email. Kita semua tahu bahwa email itu sebenarnya pesan yang ditulis di komputer kemudian dikirimkan lewat jaringan ke user lain, ke penerimanya. Email itu sebenarnya seperti itu ya. Nah, tapi abstraksi ini ya, ini adalah level abstraksi yang orang tahu gitu ya. Pada dasarnya hampir semua orang tahu kalau email itu pesan yang kita tulis di komputer dikirim lewat jaringan ke penerimanya. Ini adalah abstraksi juga ya. Kita nggak tahu sebenarnya di dalam-dalamnya kayak gimana. Tapi di sini kira-kira abstraksi ini ya itu sama seperti kalau kita mau menulis surat ya. Surat itu adalah abstraksi untuk kertas yang ada yang ada tintanya, yang ada bentuknya. Itu adalah surat misalkan. Itu juga abstraksi. Jadi ada banyak jenis abstraksi ya. Nah, ketika kita lihat contoh yang tadi email atau surat ya, ada satu fakta penting tentang abstraksi yang perlu kita pahami, yaitu kunci dari membuat abstraksi adalah konteks ya. Email tadi. Untuk orang umum ya abstraksinya email itu apa? Email adalah pesan yang kita buat di komputer, dikirim lewat jaringan untuk sampai ke penerimanya. Konteksnya di sini kita berbicara konteks umum. Tapi kalau kita mau bicara yang lebih khusus gitu ya, email ini ada proses diterjemahkan menjadi bahasa komputer yang isinya 1010. Kemudian sinyal 1010 ini ditransfer lewat jaringan, diterima di penerima, kemudian ditranslasi lagi sehingga penerima itu langsung baca apa yang dia
dapat gitu ya. Apa yang dia pahami, bukan angka 1010 tapi sudah dalam bentuk bahasa yang dia mengerti. Dari sini ya, tergantung konteksnya ya. Abstraksi itu kita bisa buat abstraksi sedetail mungkin ya, sehingga di sini kita bisa bilang abstraksi itu ada levelnya. Jadi ada beberapa lapisannya. Nah, ketika kita membuat abstraksi itu prosesnya ada dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah itu misalkan kita buat abstraksi yang paling umum dulu, ya, yang paling luas dulu, yang nggak perlu detail-detail banget. Kemudian satu layer atau satu lapisan ke bawah lagi dilengkapin lagi, satu lapisan ke bawah lagi semakin lengkap dan seterusnya. Atau sebaliknya, kita mulai dari yang bawah, dari yang paling detail, kemudian kita perumum, semakin lama detailnya semakin berkurang. Tergantung kebutuhan kita di mana, ya, pada dasarnya seperti itu. Contohnya ini email, ya. Jadi layer abstraksi untuk email gitu ya. Jadi ada abstraksi di level aplikasinya, email aplikasinya itu bentuknya kira-kira seperti ini gitu ya, email web app. Nah, kemudian email aplikasi ini kita abstraksi dengan lebih detail, yaitu di levelnya komputer memori. Di mana komputer memori ini nerimanya adalah ini data yang bilangan biner ya, yang isinya cuma 01 aja. Kemudian kita level abstraksinya kita turunin lagi ya, menjadi lebih detail lagi. Itu kita simpan menjadi sinyal-sinyal yang isinya ya ini on off sebenarnya. Sinyal-sinyal hidup mati itu ya, kita kirim lewat jaringan. Ini abstraksinya lebih detail lagi dan seterusnya ya. Jadi tergantung kita mau buat sejauh mana abstraksi kita yang kita perlukan. Contoh lagi ya, contoh kita membayangkan kita mau bikin sebuah jasa rental mobil gitu ya misalkan. Rental kendaraan ya, nggak cuma mobil misalkan. Nah, kemudian kita mau bikin sebuah sistem ya, yang terkomputerisasi untuk memanage inventaris kita. Di mobilnya ada berapa, kemudian pick-up-nya ada berapa, yang misalkan sedannya berapa dan seterusnya, motornya berapa gitu ya. Nah, ketika kita mau membuat ini, maka di awal ini kalau nggak salah di pertemuan yang kedua ya, salah satu cara prosesnya adalah kita mengidentifikasi entitas-entitas yang mau kita kelompokkan. Jadi kita sebagai desainernya dari sistemnya itu kita kelompokkan entitas-entitas sesuai yang kita butuhkan. Misalkan entitas yang kita butuhkan adalah kita membagi menjadi mobil, kemudian camper van misalkan, kemudian motor, bus, kemudian kendaraan untuk konstruksi misalkan. Kita bagi menjadi seperti itu. Nah, di sini kita entitasnya masih cukup luas ya. Nah, kemudian entitas lain yang mungkin kita kumpulkan adalah proses booking, proses check-in ya, ngambil, kemudian check-out, mengembalikan, proses membersihkan, proses pengujian jalan dan seterusnya. Itu kita kumpulkan dulu ya di awal-awal ketika kita ingin melakukan abstraksi. Nah, setelah entitas-entitas ini kita identifikasi ya, baru kita balik lagi terserah kita mau susun seperti apa abstraksinya. Misalkan perusahaannya mau servisnya ya sembarang mobil lah, terserah gitu. Sembarang mobil, nggak peduli mobil tua, mobil baru gitu ya, dikelompokkan ke satu kelompok aja gitu, ke satu kelompok abstraksi yaitu mobil. Atau kita mau lebih spesifik gitu ya. Kita mau lebih spesifik, kita kelompokkan menjadi mobil manual dan mobil otomatis. Ini jadi sekarang abstraksinya kita ke level yang sedikit lebih spesifik gitu ya. Tapi kita nggak perlu ngasih tahu
CC-nya berapa, top speed-nya berapa, kemudian konsumsinya berapa dan seterusnya. Nah, kemudian di kelompok lain misalkan kita mau membuat kelompok van gitu ya. Van itu apa ya? Mobil-mobil yang bentukannya kayak ambulan gitu biasanya ya, atau camper van gitu. Kemudian kita kelompokkan lagi menjadi small van atau large van, di van kecil atau van besar. Baru setelah kita kelompokkan ya, sesuai dengan kebutuhan kita, baru kita lihat lagi. Kita misalkan, oh ternyata di sini kita mau coba mengelompokkan yang lebih umum gitu ya. Nggak usah dikelompokkan sedetail itulah misalkan. Kita bisa pakai abstraksi tunggal saja, misalkan kendaraan gitu. Jadi di perusahaan kita punya kendaraan, kita punya karyawan, kita punya apa namanya, perlengkapan gitu ya. Itu juga sudah merupakan sebuah abstraksi yang cukup luas. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi di sini misalkan kalau di sini prosesnya adalah bottom up ya, kita dari bawah ke atas gitu ya. Kita mau abstraksinya dari yang paling detail dulu ya. Kita punya apa namanya, merek atau jenis mobilnya gitu ya. Kemudian dia ternyata adalah jenis mobil. Kemudian kita kelompokkan ke kelompok yang lebih besar lagi gitu ya, kendaraan. Kemudian kelompokkan kelompok besar lagi inventaris dan seterusnya gitu ya. Jadi abstraksi itu prosesnya bisa atas ke bawah atau bawah ke atas, dari yang paling umum ke semakin detail atau dari sangat detail ke semakin umum. Itu sesuai kebutuhan kita ya, lagi-lagi. Nah, contoh lagi misalkan kita tahu online video service ya seperti YouTube, Netflix. Kalau kita di sini ada yang langganan Netflix atau suka nonton YouTube? Ada, Pak. Ada semuanya kayaknya. Nah, kalau kalian perhatikan ya, ketika kalian awal membuat akun Google, kalian akses YouTube menggunakan akun tersebut ya, di awal-awal itu videonya pasti tidak ada preferensi apa-apa, betul nggak? Iya, Pak. Di awal-awal itu pasti ya sembarang aja gitu ya videonya. Tapi lama-kelamaan semakin kita sering nonton, lama-kelamaan rekomendasinya untuk ditonton itu semakin ke arah-arah yang ya mirip-mirip topiknya dengan yang kita suka tonton gitu. Betul nggak? Iya, Pak. Jadi di sini online video service seperti YouTube, Netflix dan lain sebagainya, atau misalkan kalau musik seperti Spotify gitu ya. Spotify itu kalau nggak salah tiap minggu suka bikin apa namanya, mix gitu kan, daily mix gitu kan ya. Iya. Nah, itu berdasarkan apa yang kita dengar. Nah, caranya mereka bisa membuat itu karena mereka membuat sebuah abstrak model dari user-nya. Jadi mereka memisalkan membuat model ya, yang bisa membuat komputer mereka itu merasa seperti user dari service mereka. Ya, memang idealnya modelnya itu bentuknya seperti perfect replika dari otak kita gitu ya. Misalkan cara berpikir kita, misalkan chemistry dari otaknya seperti apa, kemudian cara kerja jaringan sarafnya seperti apa dan seterusnya ya. Sehingga apa yang pengen kita tonton atau apa yang pengen kita dengar itu benar-benar akurat. Tapi kan lagi-lagi komputer itu bukan suatu hal yang intelijen ya. Komputer tuh nggak akan pintar kalau nggak kita suruh gitu. Komputer tuh nggak tahu apa-apa kalau nggak kita suruh. Nah, atau kadang-kadang untuk membuat ini abstrak model ya, kita bisa misalkan membaca biografi dari user-nya gitu ya, atau dari calon user. Ini biasanya misalkan kalau kalian baru mendaftar ya, di awal membuat akun, kadang-kadang ada servis yang menyediakan survei, misalkan seperti survei apa saja sih preferensi yang kalian pengen tonton gitu ya, genrenya apa, film-film Asia atau film-film Barat dan lain sebagainya, bahasanya seperti apa dan lain sebagainya. Ini bisa
seperti di awal membuat model dari membaca biografi dari si calon usernya, misalkan. Tapi kalau misalkan kita membuat, misalkan nih nanti suatu saat kalian ada yang punya perusahaan, online video service ya, dan ternyata perusahaan kalian, bisa menyaingi misalkan, YouTube gitu misalkan ya, mudah-mudahan gitu ya, dari kalian ada. Misalkan bisa membuat itu gitu ya. Tapi coba bayangkan ya, dengan user yang bermiliar-miliar orang, atau jangankan bermiliar-miliar deh, dengan user yang berjuta-juta orang saja, kalau kalian buat algoritma itu pengen menyerupai setiap karakter setiap orang, ya, karakter setiap usernya, dibuat sedetail mungkin, hancur nggak kira-kira server kalian? Oke, logikanya gini deh. Misalkan kita punya, beberapa komputer kita gitu ya, desktop kita, terus kita kumpulkan menjadi satu server. Kemudian kita buat website online video service atau marketplace atau apapun itu ya, yang servernya itu kita taruh di kumpulan komputer kita tadi, gitu ya. Nah, kemudian ternyata suatu saat, pengguna kita itu membludak misalkan di atas 1.000.000 gitu ya. Coba bayangkan ya, komputer yang cuman sedikit ya, tapi harus punya memori ya, harus mengenali karakteristik setiap orang dari 1.000.000 user tadi, karakteristiknya sedetail mungkin. Kira-kira komputer kita kuat nggak untuk, nyimpen datanya, gitu, kemudian mengolahnya? Enggak kuat. Nggak kuat ya? Enggak, Pak. Makanya pada dasarnya, penyedia jasa seperti itu, mereka biasanya, hanya mengumpulkan informasi-informasi yang penting cukup lah bagi mereka, gitu. Jadi nggak perlu sedetail mungkin, yang penting cukup. Nah, ada di bukunya O'Reilly 2016 ya, pada dasarnya online video service itu mereka, hampir nggak tahu apa-apa tentang usernya gitu. Selain kebiasaan si user menonton. Jadi kalau misalkan, si user terbiasa menonton genre tertentu gitu ya, ya yang diketahui oleh apa namanya, bahkan yang diketahui oleh, si penyedia jasanya mungkin cuman genrenya saja gitu ya, nggak sampai detail ke judul filmnya gitu misalkan, atau judul videonya dan lain sebagainya. Nah, ini artinya apa? Artinya sebagai penyedia jasa ya, mereka perlu untuk mereduksi atau membuang banyak hal yang terlalu detail ya dari, user-nya. Jadi kita hanya perlu abstract video watching entity gitu ya. Jadi kita hanya perlu entitas yaitu, eee, kebiasaan menonton saja. Jadi level abstraksinya hanya sampai situ saja. Nggak perlu detail-detail. Dari sini ternyata untuk konteksnya ini sudah cukup gitu ya. Jadi si penyedia jasanya itu tahu kira-kira, video yang belum pernah ditonton oleh apa namanya, si user-nya, tapi kira-kira bakal ditonton, ya dia rekomendasikan aja berdasarkan kebiasaan menonton sebelumnya, gitu. Seperti itu. Jadi abstraksi itu biasanya mungkin gini deh, abstraksi itu lebih ke, ya kita asumsi saja, pandangan kita terhadap objek itu benar gitu. Nggak peduli menurut si objek itu, pandangan kita terlalu jelek atau terlalu simpel atau seperti apa, kita nggak peduli. Yang penting menurut kita, asumsi kita, sudah cukuplah untuk kebutuhan kita. Abstraksi itu pada dasarnya seperti itu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Wah ini bagus nih, sudah hadir semua ya. Tumben hari ini kelasnya penuh. 23. Nah, ketika kita membuat abstraksi ya, kita harus benar-benar hati-hati ya. Karena apa? Ya memang pada dasarnya abstraksi itu sangat membantu ya, tapi
sebagaimana yang saya sebutkan tadi di beberapa slide sebelumnya ya, abstraksi itu kita harus hati-hati ya. Karena apa? Karena ketika kita membuat abstraksi, apa yang kita lakukan adalah kita membuang hal-hal yang menurut kita tidak perlu ya. Sehingga terkadang ketika kita merasa abstraksi kita itu sudah cukup, ya, sudah cukup perfect dalam artian menurut kebutuhan kita, abstraksi kita itu perfect. Kita jadi lupa kenyataannya seperti apa. Jadi kita harus hati-hati. Nah, pertanyaan adalah ketika kita sudah mengabstraksi, kita serahkan ke komputer, apakah hasilnya kira-kira mirip dengan atau sudah mencukupi kebutuhan kemiripan dengan aslinya atau enggak gitu misalkan. Jadi alasannya adalah ketika kita membuat abstraksi, kita harus hati-hati karena apa? Karena ketika kita membuat abstraksi, itu pada dasarnya kita membuang detail-detail yang menurut kita nggak perlu, atau kita persimple detailnya, kita buat detail apa yang misalkan yang tadinya spiking gitu ya, kita punya sinyal yang bentuknya kayak jarum-jarum terus, kita mau persimple menjadi yang lebih mulus misalkan, seperti fungsi sin atau cos gitu misalkan. Nah, analoginya adalah ya kan kita tadi abstraksi itu bisa bahaya ya karena kita bisa jadi kita jadi pandangan kita itu terpalingkan dari kenyataan. Ya. Kemudian pertanyaannya setelah kita abstraksi sudah mirip nggak gitu ya? Atau bisa nggak kita jalankan abstraksinya gitu ya? Nah ini analoginya adalah seperti kalau di apa namanya kimia atau teknik sipil atau di apapun itu ya, misalkan uji keasaman misalkan dari solusi kita, itu tergantung dari implementasinya seperti apa gitu ya. Kalau kita menguji keasamannya dengan cara A, ternyata hasilnya nggak sama dengan cara B dan seterusnya. Tergantung sama abstraksi kita ya. Nah, ketika kita membuat abstraksi, kita harus pastikan abstraksi kita itu bisa dijalankan. Jadi pada dasarnya abstraksi itu ya cukuplah untuk mengorganisasi solusi kita gitu ya. Sehingga ya nggak kompleks-kompleks banget, yang penting masuk akal dulu gitu ya. Baru kita coba ya, setelah kita abstraksikan, oh yang penting masuk akal, baru kita coba kira-kira jalan nggak gitu ya. Nah, masalahnya adalah ketika kita coba apakah dia jalan atau enggak, kadang-kadang dia nggak jalan. Abstraksi yang tepat adalah abstraksi yang setidaknya dia bisa jalan sesuai dengan konteks yang kita butuhkan. Contohnya ini ya, kita nggak bisa meminta komputer itu menggambar bentuk, tapi kita bisa meminta komputer untuk menggambar sesuatu. Maaf, kita nggak bisa meminta komputer untuk menggambar misalkan smiley face gitu ya. Tapi kita bisa minta dia menggambar lingkaran. Ya, maka kita gunakan itu ya, untuk abstraksinya kita pakai itu sehingga kita bisa menggambar smiley face yang kita butuhkan. Nah, contohnya kita balik lagi ke car rental company tadi ya. Kalau kita mau punya perusahaan rental mobil, kadang-kadang kita perlu mendaftarkan, list ya, semua kendaraan yang kita punya, tergantung misalkan durasi mereka butuh servisnya kapan. Jadi kita punya kendaraan, misalkan kita punya 10 kendaraan gitu ya. Kendaraan pertama itu durasi servisnya berapa bulan sekali gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kita buat tabel yang isinya terakhir kali servis mereka kapan ya. Tabel ini adalah abstraksi yang isinya terakhir kali kendaraan kita servis itu kapan. Kemudian kalau sudah itu, kita bisa tahu kapan lagi harus servis kendaraannya. Kita urutkan berdasarkan kapan dia harus servis lagi misalkan. Tapi pada prakteknya mungkin bisa kita jalankan sesuai dengan apa yang kita buat di tabel ini. Tapi pada prakteknya bisa jadi
hal-hal lain, detail-detail lain yang nggak ada itu tiba-tiba muncul. Contoh abstraksi itu menambahkan layer abstraksi seperti ini ya, seperti gambar ini. Misalkan kita punya fan itu propertinya apa, misalkan kapasitas penyimpanannya berapa, kursinya ada berapa, kecepatannya berapa, kemudian kapasitas bahan bakarnya berapa, dan seterusnya. Nah, tapi si fan ini pasti punya semua properti dari kendaraan pada umumnya gitu ya. Misalkan kapan servis lagi, ukuran rodanya berapa, beratnya berapa, dan seterusnya. Jadi ada layer di mana ini abstraksinya umum ya, dan ada yang khusus kayak misalkan kendaraan gitu ya. Secara umum dia punya kursi, setir, roda, sama mesin. Tapi ada kendaraan yang ada mobil yang pakai misalkan power steering, ada yang enggak. Ada mobil yang manual, ada yang otomatis dan seterusnya. Nah, yang perlu kita hati-hati lagi adalah kadang-kadang ketika kita sudah menjalankan abstraksi kita ya, kan ketika kita bikin abstraksi itu detail-detail yang menurut kita nggak perlu itu kan kita buang ya. Nah, tapi kadang-kadang akibat itu programnya atau abstraksi kita itu, solusi kita tidak bisa berjalan sesuai kebutuhan. Nah, ketika solusinya tidak berjalan sesuai kebutuhan ya, maka kita bisa cari lagi nih, oh kira-kira detail apa yang perlu kita tambahkan sehingga solusinya sesuai kebutuhan kita. Ya, sama seperti kita kalau bikin aplikasi misalkan marketplace ya. Kalau misalkan kalian adalah owner atau CEO dari Gojek misalkan. Ya, atau misalkan kalian punya perusahaan ojek online baru gitu, kalian CEO-nya gitu ya. Di awal kalian bikin ya fiturnya sederhana gitu ya. Tapi nanti semakin lama kalian akan semakin menyadari nih, oh ternyata ada detail yang sebenarnya perlu ya, supaya si program kita ini berjalan dengan benar-benar baik. Sehingga detail ini setelah kita jalankan, kita menyadari detail ini perlu, baru kita tambahkan. Nah, itu biasanya proses-proses membuat abstraksi ya. Jadi pada dasarnya abstraksi itu nggak ada yang perfect ya. Jadi sedetail apapun kita buat abstraksi, ya at some point pasti ada kebocoran. At some point itu pasti ada kekurangan gitu ya. Ya contoh yang mungkin kita lihat ya. Kalau kita lihat misalkan pemerintah gitu ya, presiden. Menurut sebagian orang si presiden ini perfect gitu ya. Tapi sebagus-bagusnya presiden ya di negara manapun pasti ada orang yang nggak suka. Ya, intinya gitu ya. Analoginya bisa seperti itu. Atau misalkan gini, saya ngajar kelas kalkulus ke mahasiswa angkatan 2021 gitu ya. Nggak sukanya kalian dengan kalkulus, pasti di antara kalian ada yang suka dengan kalkulus. Gitu. Jadi at some point pasti ada yang berbeda lah. Jadi pada dasarnya kita kalau ada sesuatu yang berbeda seperti itu ya, kita nggak perlu anggap sebagai bad news ya. Itu bukan masalah karena apa? Karena kita bisa perbaiki ya. Jadi kalau misalkan nanti ada kebocoran ya sudah kita tambal saja. Pada dasarnya seperti itu ya. Ya sama seperti contoh model kalau kita lihat model COVID ya, kalau di awal-awal pandemi kan kalian suka lihat ya, ada model-model yang menunjukkan pola datanya gimana dan seterusnya ya. Model itu dulunya itu benar-benar sangat sederhana. Tapi lama-kelamaan semakin ke sini modelnya semakin detail. Semakin bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Karena apa? Ya itu tadi,
kadang-kadang ada leaking ya. Ada misalkan kita punya model penyebaran penyakit COVID. Tapi di model ini kita belum memasukkan komponen misalkan pengaruh dari intervensi seperti seperti kita terapkan level PPKM atau kita tambahkan efek dari vaksinasi dan seterusnya ke dalam model gitu ya, dan seterusnya. Itu bisa kita tambahkan di kemudian hari ketika kita butuh itu. Pada dasarnya gitu. Ya kita buat yang biasa dulu, nanti suatu saat pasti ada bolongnya gitu ya, ada bocornya, kita tambal dengan sesuatu yang kita perlu. Sesimpel itu ya. Nah, sebelum saya lanjut ke materi tentang modeling, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Aditya. Gini, Pak, apakah abstraksi sama hasil akhir tuh sama, Pak? Soalnya kan kalau abstraksi itu kan dia simplified ya, penggeneralisasian. Tapi kalau di hasil akhirnya kita dapat sesuatu yang spesifik lagi. Soalnya waktu misalnya pada contoh mobil tadi, rental mobil tadi kan, kita generalisasikan mobilnya ke berbagai tipe gitu kan. Tapi dalam akhirnya nanti kita bisa pilih ke yang spesifik lagi. Apakah proses abstraksi sama hasil akhir itu sama, Pak? Nah, ini kayaknya kita membicarakan dua hal yang berbeda ya. Proses abstraksi di contoh tadi itu adalah proses abstraksi ketika kita mau bikin aplikasi untuk memanage sistem rental kita, misalkan. Nah, ketika kita terapkan abstraksi yang umum, ya misalkan kita cuma membagi menjadi mobil otomatis sama manual, kita nggak peduli mereknya apa atau tahun dibuatnya kapan gitu, misalkan. Maka ketika kita buat seperti itu, di aplikasinya ya akan jadi seperti itu. Tapi kan suatu saat kita ada notice nih, oh ada leakage, oh ternyata kalau kita cuman membagi antara otomatis sama manual itu ada masalah. Masalah di mana? Masalah di misalkan usia mobil yang sudah tua atau tidak. Itu orang nggak mau, misalkan customer kita nggak mau kalau kita dapat mobil yang baru sama mobil yang lama itu harga sewanya sama gitu misalkan. Maka kita tambahkan lagi di abstraksi kita tambahkan bahwa ada abstraksi selain mobil manual otomatis kita spesifikkan lagi tahun pembuatan misalkan dan seterusnya. Seperti itu Aditya. Jadi kayaknya yang dimaksud Aditya tadi dua hal yang berbeda, tapi pada dasarnya kita bisa buat abstraksi semau kita dulu, tapi semakin lama kita bisa buat dia semakin spesifik, tapi walaupun semakin spesifik menurut kita, dia tetap tidak bisa merepresentasikan apa yang ada di dunia nyata gitu ya, secara detailnya, ya kan? Ini masih kita sebut sebagai abstraksi, tapi yang cukup detail, gitu saja. Gitu Aditya ya. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita ke modeling atau pemodelan ya. Coba sebelum saya masuk ke modeling, yang kayak kalian bayangkan ketika kalian mendengar kata modeling itu apa? Rancang, Pak. Rancangan, oke Aditya. Yang lain? Buat model gambar gitu, Pak. Model gambar. Oke, ada lagi yang lain? Desain suatu hal, Pak. Apa? Mendesain suatu hal. Mendesain suatu hal, oke. Mungkin kayak memvisualisasikan sesuatu, Pak. Saya kira akan ada yang kalau mendengar kata modeling kalian membayangkan langsung catwalk atau apa gitu. Enggak ya? Oke. Oke. Contoh gini. Kira-kira model dari manusia gitu ya. Contoh-contoh model dari manusia apa kira-kira? Yang kita bisa temukan, misalkan di toko baju gitu. Kita lihat ada nggak model dari manusia apa kira-kira di toko baju? Manekin ya. Manekin. Atau misalkan di museum gitu, ada model dari manusia apa kira-kira? Patung, Pak. Patung, selain patung ada lagi nggak? Dan Lilin, Pak. Patung lilin. Ya patung juga ya. Gambar. Gambar, foto itu juga model ya. Melambangkan bentuk manusianya kira-kira seperti apa? Karena apa? Dengan kita melihat model-model tersebut, kita bisa membayangkan, oh bentuk manusia itu sebenarnya kayak gini. Gitu.
Contoh misalkan di sini ada yang penggemarnya misalkan Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi gitu ya. Kemudian kalian melihat gambarnya fotonya Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi. Di situ kalian sudah bisa bayangkan, oh kira-kira kalau ketemu orangnya langsung ya kayak gini gitu bentukan orangnya gitu ya. Itu yang dimaksud dari model. Nah, tapi pertanyaannya adalah ketika kita membuat model, apakah perlu kita buat model sedetail aslinya gitu ya? Itu yang biasanya jadi pertanyaan seperti abstraksi tadi ya. Nah, model ya. Model itu pada dasarnya suatu kata yang sangat sering muncul ya. Ketika kita ingin membuat aplikasi misalkan ya, terutama ketika proses abstraksinya. Nah, model itu pada dasarnya sebagaimana contoh tadi ya, adalah benda di dunia nyata ya, yang representasi dari benda di dunia nyata, tapi kita tidak perlu detail banget lah. Contohnya, kita mau membuat model manusia itu dengan foto gitu ya. Jadi kita foto. Nah, di foto itu kita punya model manusianya bentuknya seperti apa ya. Tapi kita nggak tahu dia tingginya sebenarnya berapa, panjang lengannya sebenarnya berapa dan seterusnya. Jadi detail-detail tertentu itu kita bisa buang di dalam sebuah model. Nah, model ya ketika kalian mendengar kata model itu kalian harusnya suka. Karena apa? Karena model ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting di ilmu komputer. Model ini adalah tipe abstraksi yang cukup penting ya, bukan cukup ya, sangat penting di ilmu komputer. Nah, sama seperti abstraksi tadi ya, karena model ini adalah bagian dari abstraksi, computational thinking ya, CT itu juga memasukkan model ini sebagai salah satu basic atau core ide dari computational thinking. Nah, motivasi dari pemodelan apa? Kadang-kadang ketika kita mencoba memahami konsep dari suatu abstraksi itu sulit ya. Karena kalau kita dengar kata abstraksi ya, kita sudah membayangkan, wah abstraksi ini berarti suatu hal yang abstrak, berarti kita ya nggak tahu gitu. Apa yang bisa dipahami dari suatu hal yang abstrak gitu. Tapi kalau kita hanya melihat sebagian spesifik dari suatu abstraksi ya, kita bisa memahami abstraksi itu. Nah, pada kondisi yang cukup sederhana, misalkan abstraksi itu kita memberi nama terhadap sesuatu ya, misalkan bola, planet, matahari, kemudian hari, minggu, tahun, jam, menit, detik, dan seterusnya. Nah, ketika kita mengelompokkan berdasarkan nama, misalkan ini adalah sebuah abstraksi yang disimplifikasi ya. Nah, tapi ketika kita sudah mensimplifikasi seperti ini ya, kita bisa membuat model untuk membantu kita lebih mudah memahami abstraksi yang sudah kita buat tadi. Sehingga kita bisa lebih fokus lagi ke bagian-bagian yang relevan. Pada dasarnya model itu ya, menunjukkan entitas di solusi kita ya, di abstraksi kita dan hubungan antar entitas tersebut. Nah, misalkan gini. Misalkan negara Indonesia dan negara Malaysia. Entitasnya negara Indonesia, NKRI sama Malaysia. Hubungannya apa? Hubungannya adalah kita perbatasan negaranya saling berhimpitan gitu, misalkan. Ini berarti kita punya model ya. Ya kira-kira kalau kita gambar model Indonesia gitu ya, sembarang terserah kita, kemudian bentuknya Malaysia lebih kecil ditempelkan, yaitu sudah model dari hubungan antara Indonesia dan Malaysia misalkan dan seterusnya. Nah, model itu sama seperti abstraksi ya. Jadi pada dasarnya membuang detail-detail yang
tidak perlu. Jadi kita cukup mengambil detail-detail yang kita perlukan saja. Nah, di dalam model itu pada dasarnya ada 2 komponen ya, entitas dan relationship ya, entitas dan hubungannya. Entitas itu apa? Entitas itu seperti ya tadi ya, entitas itu seperti misalkan, hari dan minggu gitu. Hubungannya apa? Misalkan hubungannya adalah dalam 1 minggu ada 7 hari, itu hubungannya. Jadi kita punya entitas, punya hubungan itu menjadi satu model. Sebagai abstraksi ya, modeling sebagai abstraksi, itu pada dasarnya model itu menyimpan beberapa detail dari reality ya, dari dunia nyatanya. Tapi reality ya, real world itu, dunia nyata itu bisa kita representasikan sebagai dengan menggunakan model. Ya contoh data COVID itu kita bisa representasikan dengan model. Orang bisa kita representasikan dengan gambar atau dengan patung atau dengan manekin dan seterusnya. Nah, model sendiri itu ada banyak ya, model itu ada banyak. Dan ketika kita membuat model, keseringan entitas yang sama itu bisa dipakai di beberapa model yang berbeda dan dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya gini, kita punya entitas minggu dan hari. Hubungannya adalah kita cuma mau bikin model hubungan antara minggu dan hari saja. Gitu. Berarti hubungannya adalah 1 minggu ada 7 hari. Tapi kemudian kita punya entitas lain ya, jam misalkan. Entitas hari ini kita bisa pakai lagi di entitas jam. Hubungannya apa? 1 hari 24 jam misalkan. Ini kita punya model yang berbeda ya. Tapi ada entitas yang kita pakai lagi. Dan seterusnya ya. Jadi satu entitas itu bisa dipakai di mana-mana. Ini keuntungan membuat model ya. Ya contohnya model COVID itu sebenarnya model itu kalau kita pelajari itu balik ke sekitar akhir abad ke-19 ya. Itu sudah ada modelnya. Cuman bedanya penerapannya dulu dipakai untuk memodelkan penyebaran cacar kalau nggak salah. Kemudian sempat dipakai untuk memodelkan penyebaran influenza. Sekarang dipakai untuk memodelkan penyebaran COVID dan seterusnya. Jadi entitas yang sama atau kadang-kadang model yang sama, abstraksi yang sama itu bisa dipakai ke banyak hal yang berbeda. Nah, karena itu ya, terserah kita sebagai yang memodelkan, terserah kita sebagai desainernya, kita mau memilih bentukan model yang seperti apa yang ingin kita tunjukkan. Ya contoh gini, kalian menjadi misalkan data analis di sebuah marketplace. Kemudian kalian dikasih data dari transaksi hari tertentu. Kalian diminta presentasi ke atasan ya, untuk menganalisis apa yang bisa diimprove dari transaksi di hari itu misalkan. Nah, 2 orang yang berbeda itu bisa menghasilkan analisis yang berbeda. Walaupun kita punya data yang sama. Entitasnya sama, datanya sama gitu ya. Tapi kita cara menganalisisnya bisa beda. Contohnya seperti itu ya, analoginya. Nah, hubungan antar 2 entitas atau lebih ya, itu bisa macam-macam ya. Lagi-lagi tergantung kemauan kita. Kita maunya seperti apa gitu ya. Contohnya A adalah miliknya B, C ada di dalam D, E terjadi sebelum F, G menempati tempat yang sama seperti H. Tapi kita bisa ubah relationship ini ya, belongs to, contains, happens before, occupies the same space as. Kita bisa ganti arahnya menjadi arah yang lain. Karena apa? Kadang-kadang relationship ini ada arahnya. Contohnya
A belongs to B ya, A adalah miliknya B, itu bisa dibalik menjadi B memiliki A. Tadinya A dimiliki B ya, bisa dibalik menjadi B dimiliki A. Kemudian tadinya C memuat D, sekarang D dimuat dalam C. Yang tadinya E terjadi sebelum F, kita balik menjadi F terjadi setelah E, ya, dan seterusnya. Jadi ketika kita memodelkan, kita harus tahu nih, jenis hubungan, jenis relationship seperti apa yang mau kita pakai sesuai kebutuhan kita. Karena apa? Kalau hubungannya nggak jelas ya, kalau hubungannya nggak jelas digantung gitu ya, ya modelnya juga nanti nggak jelas. Jangan sampai menggantungkan ini hubungan itu ya, harus jelas. Di modeling sendiri ya, entitas dan relationship ya, entitas dan hubungan itu biasanya diberi label dengan informasi tambahan kalau diperlukan ya, untuk model. Misalkan ada properti atau sifat ya, dari entitas atau hubungan itu. Nah, properti ini maksudnya apa? Maksudnya informasi tentang informasi yang spesifik ya, tentang si entitas atau hubungannya ya. Misalkan nama stasiun ya, pada sebuah KRL misalkan atau underground metro ya. Atau misalkan lebar mobil atau misalkan apa namanya? Ukuran diameter bola dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi tipe ya. Tipe itu adalah klasifikasi di mana entitas itu ada di situ gitu ya, dikelompokkan di situ. Contohnya kalau kita ngomongin KRL gitu ya, garis yang dari Serpong ke Tanah Abang itu adalah yang garis hijau. Nah, KRL yang ada di garis hijau ini adalah KRL yang satu tipe gitu misalkan. Kemudian ada rule atau aturan, di mana rule ini adalah pernyataan-pernyataan yang isinya yang harus dipenuhi oleh setiap entitasnya. Contohnya kalau di PPKM nih ya, mall harus tutup atau mall kegiatan di luar ya, seperti warung, minimarket, supermarket, mall itu harus tutup sebelum jam 7 malam misalkan ketika PPKM. Nah, ini adalah rules dalam sebuah proses modeling. Kemudian behavior atau perilaku, di mana behavior ini menunjukkan apa sih yang dilakukan oleh entitas itu dan hubungannya. Contohnya kalau misalkan KRL yang ada di jalur warna biru itu harusnya jalan dengan kecepatan 60 km per jam. Atau setidaknya harus lebih lambat daripada yang ada di jalur warna merah gitu dan seterusnya. Nah, ini ya selain entitas dan hubungan itu 4 ini adalah hal-hal yang penting ketika kita ingin membuat sebuah model. Nah, model sendiri itu dibagi menjadi secara umum ya, yang perlu kita ketahui ada 2, yaitu model statis dan model dinamis. Apa itu model statis ya? Pada dasarnya gini, model statis itu adalah model yang tidak bergerak. Jadi model yang menunjukkan entitas dan hubungannya pada suatu waktu tertentu. Contohnya peta KRL tadi ya. Peta KRL itu adalah model statis. Karena apa? Ya bentuknya sebenarnya nggak akan berubah gitu. Ya mungkin nanti suatu saat akan berubah, tapi mungkin nggak dalam waktu dekat gitu ya. Bukan besok atau lusa gitu ya, tapi mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi jalurnya akan berubah. Tapi untuk saat ini modelnya ya peta itu aja gitu, nggak akan berubah gitu. Jadi contoh model statis seperti itu. Atau kalau di fisika itu, kalau kalian masih ingat fisika SMA itu ya,
Misalkan kalian menggambarkan pegas yang diikat-ikat kemudian ada beban gitu di bawahnya. Nanti ketika dia mencapai kondisi setimbang, pegasnya sudah nggak gerak lagi, itu kita punya model statis di mana jumlah dari gayanya yang berlaku di situ harusnya 0, misalkan. Itu model statis. Nah, kadang-kadang perlu juga kita memperhatikan bagaimana si sesuatu yang kita modelkan itu berubah seiring berjalannya waktu. Nah, ketika ada sesuatu yang berubah seiring berjalannya waktu, ya pemodelannya itu kita menggunakan model yang kita sebut model dinamis ya. Jadi statis itu benar-benar tidak bergerak, dinamis itu sesuatu yang dia akan mengikuti perubahan zaman gitu ya. Nah, pada dasarnya model dinamis ini bisa kita anggap sebagai kumpulan model statis ya. Kita kumpulkan atau kalau kita analogikan seperti animator zaman dulu ketika membuat film kartun ya, prosesnya gimana? Ada yang tahu nggak? Zaman dulu kalau bikin film kartun kayak gimana? Digambar satu-satu. Digambar satu-satu kan ya. Kemudian Pakai kita stop tumpukan motion, Iya. pakai stop motion gitu kan ya. Tapi ketika kita stop motionnya kita jalankan dengan cukup cepat ya, dia akan bergerak seperti benar-benar nyatanya gitu kan ya. Iya, Pak. Nah, ini bisa kita anggap sebagai Iya, Pak, bergerak. gambar-gambar masing-masing gambarnya itu model statisnya. Kemudian ketika kita sudah kumpulkan menjadi kita gerakan dengan stop motion itu ya, itu dia menjadi dinamis karena berubah seiring berjalannya waktu. Analoginya kurang lebih seperti itulah. Nah, tujuan dari model dinamis sendiri itu untuk menjelaskan perubahan dari sebuah state atau status ya, atau sebuah kondisi saat waktunya berubah. Jadi otomatis dalam sebuah model dinamis itu pasti ada state ya, atau deskripsi dari sebuah entitas pada waktu tertentu, kondisinya seperti apa gitu ya. Kemudian transisinya, bagaimana aturan dia berubah. Misalkan berjalan maju saja atau bisa berjalan maju dan kanan saja dan seterusnya. Nah, untuk merepresentasikan dinamik model itu juga ada cara lain ya. Misalkan kita biasanya punya ada event sama action. Event itu apa? Event itu berarti sesuatu yang kita deteksi ya, ketika kita deteksi itu dia men-trigger ya, akibat event itu terjadi suatu transisi akan terjadi. Misalkan gini, misalkan kalian berjalan terus tidak sengaja menginjak jarum, misalkan. Tidak sengaja tertusuk jarum. Maka proses berjalan itu tiba-tiba transisinya akan berubah lagi ya. Kalian tiba-tiba langsung mengangkat kaki sambil teriak au au gitu. Nah, ini proses menginjak jarumnya itu adalah event. Nah, kemudian action ya, selanjutnya ada action. Action itu adalah itu apa yang dikerjakan ketika transisinya. Kalau event itu suatu event terjadi, aksinya apa dan seterusnya. Contohnya seperti ini ya. Ini contoh dari dynamic system yang simple ya. Yaitu turnstile. Di mana di turnstile ini di awal ya, start point-nya di gambar itu yang warna hitam. Itu masih pada kondisi lock, terkunci. Kemudian kalau kita masukkan koin sebagai event ya, kita masukkan koin, maka itu akan men-trigger transisi yaitu dari terkunci menjadi terbuka. Kemudian kalau kita memasukkan koin lagi, dia terbuka lagi. Kemudian kalau kita pencet, kita push ya, kemudian dia menjadi proses terkunci lagi dan seterusnya ya. Ini adalah sebuah model dinamik ya, yang ada event, ada action ya, di mana di situ ada entitas, ada transisi, ada entitas, ada relationship juga. Seperti itu. Nah, penggunaan model itu ya, untuk menggunakan model ya, kita apa ya? Bukan untuk menggunakan model ya. Mengapa perlu kita menggunakan model ya?
Mengapa kita perlu menggunakan model? Karena kalau kita dihadapkan dengan sebuah problem di dunia nyata, kadang-kadang problem itu terlalu kompleks sehingga susah untuk kita memahami problemnya. Nah, dengan menggunakan model itu kita bisa mensimplifikasi problemnya sehingga kita bisa memberikan solusi dengan lebih mudah. Contohnya, di berabad-abad yang lalu ya, ada seorang matematikawan namanya Leonhard Euler. Leonhard Euler ini di-challenge oleh wali kotanya untuk untuk memeriksa apakah kita bisa mengelilingi kota ini ya, menyeberangi 7 jembatan tanpa menyeberangi satu jembatan itu lebih dari 1 kali. Jadi satu jembatan itu cuma boleh diseberangi 1 kali misalkan. Bisa nggak kita mencapai semua area? Nah, untuk menyelesaikan problem ini bisa saja Euler pelajari peta lengkapnya ya. Contoh kalau kita mau naik KRL tadi kan ya. Ya bisa aja kita buka kalau cara dulu ya, kita beli peta, kemudian kita buka, kita cari petanya dari mana ke mana gitu ya. Kita harus telusuri pelan-pelan gitu ya. Tapi petanya kan cukup complicated ya. Nah, tapi dengan kita melihat peta KRL yang tadi ya, yang lebih mudah, yang sudah diabstraksi tadi, kita lebih mudah untuk melihat gimana kita harus menyelesaikan, kita harus nyampe titik tertentu. Sama seperti yang Euler lakukan ya. Euler kemudian membuang detail-detail yang nggak perlu dari peta yang ada, sehingga dia cuma perlu detail yang ada saja. Nah, kebetulan waktu itu detail yang Euler lakukan adalah yang dia memodelkan peta itu ya menjadi sebuah graf. Graf ini adalah salah satu jenis model gitu. Graf ini ada node, ada edge. Jadi ada entitasnya, ada hubungannya apa. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi di awal kita punya petanya yang complicated ini. Kalau kita lihat peta ini ya sulit ya. Kita cek, wah ada di mana nih jembatannya dan seterusnya. Kita harus ngecek rutenya seperti apa gitu ya. Tapi untuk menyelesaikan problem yang dikasih oleh wali kotanya tadi, si Euler merepresentasikan jembatan itu ya, peta ini dengan sesuatu yang lebih simpel yang di sebelah kanan, yaitu bentuknya graf. Di mana graf ini dibagi menjadi area utara, selatan, kanan, dan kiri. Dan di situ dikasih jembatan penghubungnya ya. Relationship-nya adalah jembatan yang saling menghubungkan. Coba bayangkan kalian disuruh cari rute, kalian pilih peta yang mana? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Sebelah kanan, Pak. Yang sebelah kanan ya, karena kita nggak perlu tahu detailnya seperti apa. Baru nanti kalau kita perlu sedikit lebih detail, ya petanya kita perdetail lagi. Jadi setelah kita modelkan ya, berarti kan kita punya representasi dunia nyatanya. Baru setelah kita modelkan, kita jalankan modelnya. Nah, ada sesuatu yang perlu kita pahami lagi ya. Jadi sama seperti abstraksi ya. Kita harus hati-hati dalam membuat model. Karena apa? Ketika kita membuat model, ada abstraksi-abstraksi yang ada detail-detail yang kita buang. Sehingga ketika kita jalankan, bisa jadi nggak sesuai dengan kenyataan yang kita mau gitu ya. Tapi kalau model itu ketika kita membuat asumsinya, membuat abstraksinya cukup baik, maka model yang kita jalankan itu dia akan cukup representatif ke dunia nyatanya. Nah, contoh lagi, misalkan ada alat namanya orrery. Orrery itu representasi dari galaksi Bima Sakti ya, solar system. Di mana di situ ada matahari dan ada planet-planet beserta bulan-bulannya.
Nah, si Orrery ini ya karena dia bisa bergerak ya, karena ada state, ada kondisi dan dia ada transisinya gitu ya. Ini bisa disebut sebagai model dinamik, bukan statis lagi. Nah, contohnya kalau kita lihat peta ya, peta itu model statis. Tapi kalau kita lihat yang seperti ini ya, yang ada skematis yang bisa bergeraknya, ini adalah model dinamis. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Ini apakah ada pertanyaan? Bisa Pak, cukup. Nah, sekarang ini ya, komputer itu peran komputer itu sangat penting ya di mana-mana, di hampir semua bidang ya. Bukan hampir semua, bahkan bisa dibilang semuanya gitu ya. Kalau kecuali mungkin bahkan di pertanian pun sekarang ada komputer gitu ya. Jadi komputer itu biasanya yang paling banyak dilakukan adalah modeling. Ya, modeling itu produk utama ya dari perkawinan antara sains dan high performance computing. Nah, di sains modern ya, contohnya gini. Zaman dulu ketika zaman dulu kita melihat Honda misalkan atau Ford atau BMW atau Toyota dan lain sebagainya itu ya. Zaman dulu ketika mereka membangun perusahaan di awal, ketika membuat mobil, yang mereka lakukan adalah mereka membuat mobil itu langsung jadi gitu ya. Langsung jadi, kemudian dites, hancur, bikinlah ulang. Dites lagi, hancur, bikin ulang dan seterusnya. Proses seperti ini membutuhkan membutuhkan biaya yang besar ya ketika proses risetnya, proses sampai kita dapat produk yang benar-benar kita mau ya. Ketika kita eksperimen sangat mahal gitu. Tapi zaman sekarang ya mereka sudah tidak melakukan cara itu lagi. Yang dilakukan sekarang adalah mendesainnya menggunakan komputer, kemudian dilakukan semua uji menggunakan simulasi komputer. Setelah yakin hasil simulasi komputernya oke, baru dibuat produk nyatanya, baru dieksperimenkan. Sehingga proses yang dibuat eksperimen rusak, buat ulang, eksperimen rusak lagi, buat ulang, eksperimen rusak lagi itu kita bisa reduksi menjadi sangat sedikit prosesnya. Sehingga sekarang mobil itu bisa dibilang sudah lebih murah dibanding zaman dulu. Karena apa? Ada proses yang kita nggak perlu lakukan lagi. Itu dengan bantuan model dari simulasi komputer juga. Contoh lagi model iklim gitu ya. Kita bisa memodelkan kapan hujan, memprediksi kapan hujan, kapan banjir, kapan gempa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, model yang bisa dijalankan itu biasanya perlu parameter. Parameter ini merepresentasikan kondisi dari si sesuatu yang mau kita modelkan ya. Contohnya saya nggak mau pakai contoh yang saya tulis di situ ya. Contohnya model penyebaran penyakit gitu ya. Dulu dipakai untuk model penyebaran penyakit cacar, kemudian influenza, kemudian flu Spanyol, kemudian flu burung, kemudian macam-macam ya, flu babi, kemudian sekarang COVID gitu ya. Mereka pakai model yang sama. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan parameternya. Seperti itu ya. Jadi parameter ini benar-benar penting dalam sebuah model. Jadi parameter ini merepresentasikan karakteristik dari model yang kita mau buat. Nah, di dalam pemodelan itu tidak hanya model matematis saja ya, yang seperti nanti kalian pelajari di kalkulus. Tapi ada pemodelan dari data atau biasanya disebut sebagai data driven model, model yang dibangun dari data. Nah, komputer ya, solusi yang terkomputerisasi itu biasanya perlu proses dan menyimpan data sebagai bagian dari kinerja mereka ya kan. Nah, untuk
memproses data ini itu ada algoritmanya ya. Nah, algoritma ini adalah ya modelnya gitu ya. Nah, untuk menganalisisnya, untuk mengolahnya dengan baik, maka kita perlu membuat algoritma sebaik mungkin. Untuk mendapatkan algoritma yang baik, struktur datanya juga harus bagus gitu ya. Nah, struktur data yang bagus itu yang seperti apa? Yang entitasnya bagus, relationship-nya juga bagus. Contoh ya. Contoh kita diminta untuk memodelkan student record gitu ya. Kita misalkan sebagai manajer mahasiswa di Universitas Pertamina gitu misalkan. Kita diminta untuk memodelkan record atau daftar mahasiswa dari data yang ada. Kita bisa kelompokkan menjadi setiap student itu punya entitas namanya nama, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir misalkan. Nah, ini sudah bisa jadi sebuah model sebenarnya ya. Jadi gambar yang di atas ini bisa jadi sebuah model. Kita sudah punya entitas ya, dan punya hubungan antar entitas. Tapi kita perlu pikirkan nih, gimana data kita atau model kita itu maksudnya model seperti apa sih yang mau kita punya gitu ya. Nah, misalkan oh ternyata satu mahasiswa itu bisa punya 3 nomor telepon yang berbeda misalkan. Kemudian dia hanya punya satu alamat, hanya punya satu nama, hanya punya satu tanggal lahir misalkan. Nah, ini kita bisa tambahkan di relationship ya, di hubungan itu kita menambahkan yang namanya cardinality. Cardinality ini artinya seberapa banyak hubungan itu terjadi gitu ya. Misalkan seperti ini ya. Misalkan satu orang mahasiswa itu punya satu tanggal lahir, satu nama depan, satu nama belakang, satu jalan, satu nomor rumah, satu kota, satu kode pos, dan 3 nomor telepon misalkan. Nah, dari sini kita bisa lihat di awal kita punya abstraksi model yang cukup general. Kemudian kita perbaiki menjadi yang lebih spesifik, yang lebih sesuai dengan yang kita butuhkan seperti ini. Ini contohnya ya. Nah, kemudian kita bisa memodelkan interaksinya ya, interaksinya lagi dari hubungan itu. Caranya gimana? Nah, kalau solusi kita itu ada perlu interaksi user misalkan ya, maka kita perlu menambahkan interaksi juga ke dalam model kita. Caranya gimana? Misalkan kita mengambil data, kemudian kita pilih data yang user mau lihat dan mau ubah atau mau dimanipulasi. Nah, baru kemudian kita model navigasinya. Jadi kalau kita punya data nih, kita model navigasinya. Misalkan cara melihat datanya kita harus lihat dari mana, kemana, dan seterusnya. Baru kemudian setelah itu kita buat prototype dari user interface-nya. Caranya gimana? Ya kita buat aja sesuai dengan apa yang kita mau dulu. Ya. Kemudian kita validasi prototype-nya. Nah, prosesnya nggak perlu rumit-rumit ya. Kadang-kadang bikin user interface itu kita gambar di kertas saja sudah cukup sebenarnya untuk bikin prototype saja. Karena apa? Karena kalau kita langsung di komputer mungkin ribet gitu ya. Atau nggak semua orang punya komputer, nggak semua orang bisa kita ajak diskusi ngomongin user interface kita gitu misalkan. Ya sudah kita gambar dulu di kertas, kemudian kita diskusi dengan orang lain, dengan tim kita, apakah ini cocok atau enggak gitu. Kita perbaiki lagi. Seperti itu ya. Sepertinya ini slide terakhir. Oh, ini terakhir ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ingat dari proses abstraksi dan pemodelan. Yang pertama adalah tujuan. Seperti yang saya katakan tadi ya. Ketika kita memodelkan atau membuat abstraksi, kita harus tahu konteksnya apa. Sehingga kita tahu tujuan kita membuat abstraksi itu seperti apa. Jadi kita harus paham bahwa kita membuat abstraksi dan membuat model itu supaya modelnya berguna gitu ya. Jangan asal kita bikin abstraksi atau pemodelan tapi ternyata hasil abstraksinya atau pemodelnya nggak ada gunanya gitu ya. Kalau itu malah nggak tercapai tujuannya.
Nah, kemudian formality. Ya, formality itu artinya apa? Beberapa model itu punya aturan spesifik ya, tentang bagaimana menggunakannya. Ya. Contohnya graph tadi ya. Contoh graph atau seperti ini ya, database seperti ini. Ini ada aturannya khusus cara menggambarkannya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang tergantung seperti apa yang mau kita pakai toolsnya, itu aturannya ada aturan khusus. Misalkan kita mau bikin model dengan bahasa pemrograman C++. Ya, ya kita harus mengikuti aturan-aturan cara kerjanya bahasa pemrograman C++. Kita harus benar-benar paham itu. Kemudian yang kita perlu perhatikan lagi adalah akurasi atau keakuratan. Nah, ini ada statement yang sebenarnya sudah pernah saya sampaikan kayaknya ya, atau di kelas lain, saya nggak tahu. Statement yang saya sangat suka dari sejak saya kuliah S1 ya. All models are wrong, but some are useful. Jadi pada dasarnya tuh nggak ada model yang benar. Ada yang tahu kenapa nggak ada model yang benar? Kenapa nggak ada? Karena apa? Karena kan tadi Bapak bilang kalau tidak ada model itu yang spesifik seperti aslinya. Ya, karena ada detail-detail yang bisa yang dibuang gitu kan ya. Iya, Pak. Ya, jadi kita nggak akan bisa benar-benar menyerupai dunia nyatanya. Ya. Tapi kalau kita merancang abstraksinya, asumsi-asumsi kita sebaik mungkin, ya, kita akan mendapatkan ya model yang kira-kira cukup akurat, cukup menyerupai nyatanya. Sehingga ini adalah kalimat quote terkenal dari George Box di tahun 1987 ya. Semua model itu salah pada dasarnya, tapi beberapa berguna. Nah, yang kita pinginkan itu yang bergunanya ini ya. Yang berguna ini yang seperti apa? Yang kira-kira akurat lah, representatif terhadap nyatanya. Yang terakhir yang perlu kita ingat adalah presisi ya. Presisi ini gimana? Mengapa kita perlu memperhatikan presisi? Karena apa? Di dunia nyata itu yang kita bahas adalah sesuatu yang kontinu ya. Jadi misalkan kita mau membicarakan angka di antara 0,1 dan 0,2 itu masih ada 0,05 misalkan. Tapi di antara 0,1 dan 0,05 itu ada yang lebih kecil lagi dan seterusnya ya. Akan selalu ada yang lebih kecil sehingga kita punya sesuatu yang kontinu. Tapi lagi-lagi kita memodelkan tujuannya untuk kita bisa serahkan solusi kita ke komputer. Komputer itu hanya bisa handle nilai-nilai yang diskrit. Karena apa? Karena komputer itu pada dasarnya dibangun dengan switch on off saja ya. Hanya switch nyala-mati saja. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, ya kita nyalakan yang mana, yang kita matikan yang mana. Sinyal listriknya. Nah, di sisi lain karena akibat seperti itu ya, akibat kita hanya bisa di komputer itu hanya bisa melakukan proses nyala mati, maka kalau kita membicarakan bilangan desimal tadi ya, presisinya itu terbatas juga di komputer ya. Nanti kalian akan mengenal yang namanya floating number, kemudian double precision, single precision dan seterusnya ya. Itu adalah keterbatasan komputer kita. Kita nggak bisa mencari yang lebih spesifik lagi, yang lebih kontinu lagi gitu ya. Maka kita harus perhatikan model kita karena kita ingin terapkan ini, kita ingin serahkan model kita ke komputer, maka kita harus buat sepresisi mungkin. Seperti itu ya. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Nah, lagi-lagi ada PR ya yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan sebelum pertemuan minggu depan. 3 soal lagi. Silakan dikerjakan. Kalau oh ya, Ichiro silakan. Ya Pak, saya mau bertanya, kalau catwalk itu termasuk model dinamis atau statis, Pak? Tergantung lihatnya dari sisi mana dulu. Kalau yang kita lihat adalah proses berjalannya, itu model dinamis. Karena kan dia berubah seiring berjalannya waktu ya. Atau melihat perubahan pola pakaiannya misalkan ya.
bentuk pakaian itu kan kalau kita berjalan ya, bentuk pakaian itu akan berubah juga gitu kan ya. Tapi kalau kita cuman melihat pakaiannya saja ya, tanpa melihat perubahannya, itu model statis. Jadi tergantung konteksnya apa, gitu Ichiro. Oke, baik Pak. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, sampai ketemu hari Selasa depan ya, buat yang hanya mengikuti mata kuliah berpikir komputasi, yang angkatan 21 sampai ketemu hari Kamis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.